Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Selasa 7 September 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Bapa, sungguh besar kasih-Mu yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Hari baru yang boleh kami jalani ini pun adalah anugerah-Mu, dan biarlah kami boleh menjalaninya di dalam terang Tuhan. Karena itu firman-Mu menerangi hati pikiran kami, sehingga kehendak Tuhan boleh dinyatakan dan kami boleh menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, hidup ini kadang penuh tawa, penuh sukacita, dan kadang penuh penderitaan. Yakobus memberikan nasihat yang bijak. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi penderitaan, dan bagaimana sikap kita menghadapi hati yang gembira. Dua hal yang saling bertolak belakang ini dapat kita sikapi dengan benar. Kalau kita sedang berada dalam penderitaan, baiklah kita berdoa. Dan kenyataannya bahwa di bumi ini tidak ada manusia yang lolos dari penderitaan. Meskipun penderitaan tiap-tiap orang pastilah berbeda-beda. Kalau saudara sedang menghadapi penderitaan, bagaimana sikap saudara? Mungkin berbeda-beda juga kita menghadapinya. Ada orang yang begitu rapuh saat penderitaan datang, dan ada juga yang amat tegar. Dalam suratnya, Yakobus menasihati hal yang dikehendaki Tuhan kepada kita ketika ada penderitaan, masalah, sakit, penyakit. Yang pertama, baiklah ia berdoa. Karena doa adalah suatu wadah yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan secara langsung. Doa merupakan identitas dan jati diri orang Kristen, sama seperti napas kehidupan orang Kristen itu sendiri. Tanpa doa, kita tidak dapat mengenal dengan benar dan baik Tuhan kita. Dan dalam doa, kita dapat bercerita, menangis, mengadu, memohon, berharap apa saja kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendahulukan doa setiap kali dalam menghadapi suatu masalah, atau berdoalah terlebih dahulu kepada Tuhan untuk memohon kekuatan dan hikmat untuk menghadapi penderitaan itu. Namun, ada banyak orang Kristen ketika masalah datang langsung panik dan kalang kabut, sehingga mereka tidak bisa berdoa dengan tenang, karena fokus perhatiannya hanya tertuju kepada besarnya masalah atau sakit yang dideritanya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, dalam segala hal kita harus berdoa kepada Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan. Seperti Yosafat dalam menghadapi masalah, ketika Bani Moab dan Bani Amon hendak memerangi Yosafat, apa yang dilakukan Yosafat? Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan.
Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Boleh kita lihat dalam 2 Tawarik 20 ayat 3 sampai ayat 4. Akhirnya Allah memberikan kelepasan kepada mereka. Allah campur tangan. Karena itu, apabila masalah datang, berdoalah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Yakobus menasihati kita, kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Ada banyak hal yang membuat kita bisa bergembira. Jika kita hidup di dalam situasi kegembiraan saat ini, jangan pernah kita menyombongkan hal-hal yang menjadikan kita hidup bergembira. Namun hendaklah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara bernyanyi. Bahwa inti dari nyanyian kita ialah puji-pujian kepada Tuhan sebagai wujud pengakuan kita bahwa Dia telah menganugerahkan kepada kita sukacita atau sebuah kegembiraan. Oleh karena itu, hidup orang percaya ialah penuh dengan doa dan nyanyian syukur kepada Tuhan. Dalam hidup kita ini, musim silih berganti. Kadang kita mengalami kemarau, kadang juga hujan. Begitu juga dengan hidup manusia. Kadang kita gembira, kadang juga ditimpa malapetaka. Tetapi baiklah kita bertahan dan menggunakan firman Tuhan sebagai formula yang tepat untuk menghadapi berbagai musim kehidupan. Dan tetaplah hidup di dalam doa. Karena doa membangun kekuatan di saat badai menerpa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa doa adalah kekuatan bagi kami ketika dalam menghadapi penderitaan bahkan masalah. Dan Tuhan juga mengingatkan supaya kami tetap bersyukur lewat nyanyian kami kepada Tuhan, sehingga ungkapan syukur atas sukacita kegembiraan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat-Mu sepanjang hari ini dalam melakukan segala aktivitas mereka. Dengan kasih dan kuasa-Mu, Engkau pulihkan yang dalam keadaan sakit, yang memiliki pergumulan Tuhan topang dan kuatkan, yang di dalam berduka cita, Tuhanlah yang menghibur mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.